parameter kualitas air adalah indikator atau pengukuran yang digunakan untuk menentukan kondisi dan kelayakan air untuk berbagai kebutuhan seperti konsumsi bagi manusia, pertanian, industri, dan rekreasi. Beberapa parameter kualitas air yang umum diukur meliputi yang pertama fisik. Fisik dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kekeruhan. Kekeruhan merupakan alat ukur sejauh mana air jernih atau keruh. Yang kedua warna. Warna air dapat menunjukkan keberadaan bahan-bahan tertentu. Yang ketiga bau dan rasa. Bau dan rasa dapat mengidentifikasi yang tidak diinginkan. Yang berikut kimia. pH menunjukkan keasaman atau kebasahan air. Yang kedua DO mengukur kandungan oksigen terlarut dalam air. Yang ketiga BOD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Yang keempat COD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk oksidasi bahan kimia dalam air. Yang kelima nitrat atau fosfat mengukur kandungan nutrien yang dapat mempengaruhi eutrofifikasi. Yang keenam logam berat seperti timah, merkuri, kadmium. Pembuangan limbah rumah tangga merupakan salah satu faktor dalam pemantauan lingkungan, karena limbah rumah tangga yang tidak terolah dengan baik dapat mengandung partikel organik dan anorganik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, 9 partikulat yang berikut adalah aktivitas perkantoran. Di antaranya lalu lintas dan transportasi, yaitu debu jalanan, partikel dari ban, rem, dan knalpot. Kendaraan yang terbawa air hujan ke saluran drainase dan akhirnya ke badan air. Yang kedua pemukiman, yaitu material dari pemukiman seperti deterjen, sampah, dan ramuan kimia rumah tangga. Yang ketiga aktivitas perikanan dan aquaculture. Itu ada dua, yaitu yang pertama pengolahan ikan, yaitu limbah dari kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan yang mengandung partikel organik. Yang kedua pemberian pakan, yaitu sisa pakan dalam aquaculture yang tidak dimakan dan terurai menjadi partikel-partikel di dalam air.
Nah, sumber yang berikut dampak yang terjadi. Yang pertama, dampak bagi manusia. Di antaranya yang pertama, konsumsi air. Yaitu air yang tercemar partikulat dapat mengandung mikroorganisme patogen dan bahan kimia berbahaya yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit seperti diare, infeksi saluran pencernaan dan gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, kontaminasi bahan makanan, yaitu partikulat yang mengandung bahan beracun dapat masuk ke rantai makanan melalui ikan dan organisme air lainnya yang dikonsumsi manusia menyerang tubuh manusia. Mulai dampak yang berikut yaitu dampak pada lingkungan. Nah, di antaranya yang pertama, penurunan kualitas air, yaitu partikulat meningkat kekeruhan air yang dapat mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam air, mengganggu proses fotosintesis tumbuhan akuatik dan fitoplankton. Yang kedua, sedimentasi, yaitu partikulat yang mengendap dapat menyebabkan pendangkalan sungai, danau, dan waduk yang mengurangi kapasitas penyimpanan air dan mengganggu aliran air. Yang ketiga, eutrofifikasi, yaitu nutrien yang terkandung dalam partikulat seperti fosfat dan nitrat dapat memicu pertumbuhan alga yang berlebihan, mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut dan kematian organisme akuatik. Dampak yang berikut adalah dampak ekosistem, diantaranya yang pertama kerusakan habitat, yaitu partikulat dapat menutupi dasar perairan, merusak habitat ikan dan organisme bentik. Yaitu organisme yang hidup di dasar perairan. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati, yaitu penurunan kualitas air dan perubahan habitat dapat menyebabkan hilangnya spesies dan menurunkan keanekaragaman hayati di ekosistem akuatik. Dampak yang berikut adalah dampak ekonomi, yaitu yang pertama biaya pengolahan air, yaitu meningkatnya jumlah partikulat dalam air memerlukan proses pengolahan yang lebih intensif dan mahal untuk menyediakan air bersih yang layak dikonsumsi. Yang kedua, kerugian di sektor perikanan, itu penurunan kualitas habitat dan kesehatan ikan dan dapat mengurangi hasil tangkapan ikan, merugikan nelayan dan industri perikanan. Yang ketiga, kerugian di sektor pariwisata, itu kualitas air yang buruk dan penurunan keindahan alam dapat mengurangi daya tarik wisata di kawasan perairan. Yang keempat, gangguan infrastruktur, yaitu sumbatan di sistem drainase atau partikulat dapat menyebabkan sumbatan di sistem drainase dan saluran air, meningkatkan risiko banjir dan memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Yang disampaikan oleh rekan saya. Metode pengukuran. Yang pertama, gravimetri. Filtrasi dan timbang. Air sampel disaring melalui filter dengan korek-korek kecil yang menangkap partikulat. Filter yang mengandung partikulat kemudian dikeringkan dan ditimbang untuk menentukan massa partikulat. Yang kedua, total suspended solid atau TSS. Metode ini mengukur jumlah total partikel tersuspensi dalam air dengan cara yang serupa. Hasilnya dinyatakan dalam miligram per liter atau mg per L. Yang kedua, nephelometri, pengukuran kekeruhan. Metode ini mengukur kekeruhan air yang disebabkan oleh partikulat menggunakan alat nephelometer. Kekeruhan diukur dalam satuan NTU. Alat ini bekerja dengan mengukur intensitas cahaya yang tersebar oleh partikel-partikel dalam air. Yang berikut, spektrofotometri. Yang pertama,
absorbansi cahaya. Metode ini mengukur absorbansi cahaya pada panjang gelombang tertentu yang melewati sampel air. Partikulat dalam air dapat menyerap cahaya dan tingkat absorbansi memberikan indikasi konstruksi partikulat. Yang berikut mikroskopi. Analisis mikroskopi menggunakan mikroskop untuk mengamati dan menghitung partikulat secara langsung. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis dan bentuk partikulat. Yang berikut analisis ukuran partikel. Pengukuran ukuran partikel menggunakan alat seperti partikel size analyzer atau laser dihydration particle size yang bertujuan untuk menentukan distribusi ukuran partikel dalam sampel air. Teknik ini penting untuk memahami karakteristik fisik partikulat. Yang berikut sentrifugasi. Pemusingan adalah air sampel diputar dengan kecepatan tinggi dalam sentrifugen untuk memisahkan partikulat dari air. Partikulat yang terpisah kemudian dapat dianalisis lebih lanjut. Yang berikut automatic particle test. Penghitung partikel otomatis. Alat ini menggunakan prinsip optik atau elektronik untuk menghitung jumlah dan mengukur ukuran partikulat dalam sampel air secara otomatis. Yang berikut kromatografi and massa spektrometri. Yang pertama, kromatografi, misalnya HPLC. Teknik ini dapat digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi. Kromatografi, misalnya HPLC. Teknik ini dapat digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi partikulat berdasarkan sifat kimia mereka. Yang kedua, mass spektrometri digunakan untuk analisis lebih lanjut dari komposisi kimia partikulat. 3. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Shalom.